Cuman kan kadang orang awam soal itu. Pihak yang nggak bertanggung jawab ya dianggapnya semua dipukul rata tuh. Ngasih kepercayaan ke mereka ini loh. Kita di sini ngebantu. Sebenarnya itu rumah sakit beneran penuh atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bang Fit. Aduh, udah lama kita nggak podcast lagi. Kali ini spesial banget ya, kedatangan tamu yang sebenarnya gue nggak mau ngundang malah. Ini dia, Tara. Halo semua. Iya, kamu kamarnya sebelah sini ya? Oh iya. Dengan Mbak atau Ibu siapa? Dengan Mbak aja kali ya. Oh, Mbak aja. Maksudnya nama aja. Yaudah. Dengan Rahma Omeh. Oh, dengan Rahma Ome. Sebenarnya kita itu teman sekolah ya? Teman sekolah. Di mana ya? Di SMK ya Pemri dong. Oh, SMK ya Prepi doang ya Pem. Lunjuk lagi kesini merapat ya Pem merapat. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar kabur? Enggak. Kabar kabur dah. Kabar kabur aja dah pokoknya. Semakin subur ya. Kayaknya penuh banget kebahagiaan. Ya Allah, beban kayaknya sih. Oh, bukan. Justru dengan tertawa anda yang lebar banyak. Oh gitu. Itu dia. Ya, makanya diam aja dah biar gak kena beban. Iya. Jadi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuknya apa ya? Kayaknya keliling rumah sakit sekota Depok kayaknya. Waduh, keliling rumah sakit ya. Pas banget lagi pandemi kayak gini Nah, kemarin ya. gitu, betul. Udah berapa tahun tuh? Udah berapa tahunnya? Sekitar 2 tahun sih berjalan. Oh, jangan-jangan pas banget baru pandemi nih. Sambil menjelang minum air nih kayaknya. Iya. Enggak. Oh, Jadi itu awalnya tuh kita apa ya namanya di partai sih awalnya. Partai? Enggak boleh nyebut ya. Oh iya. Tit. Jadi awalnya tuh perbantuan di partai. Karena cerita apa enggak nih? Jadi awalnya bisa terjun ke sini tuh ya awalnya kan waktu itu suami udah nggak kerja nih karena gue sakit waktu itu sempat sakit parah. Akhirnya diarahin ke partai perbantuan buat ngurus KIS ya kayaknya waktu Kartu Indonesia Sehat tuh. Karena waktu itu gue bingung dong berobat pakai apa nih kalau laki udah nggak kerja kan. Ya udah akhirnya diarahin tuh pembuatan KIS dan diarahin juga untuk ngebantu warga intinya sih gitu. Oh, jadi pertama kali mau bantu sekalian aja lah. Iya, kayaknya lebih tepatnya sih nazar gue nih kalau gue dipermudah ya udah deh gue permudah orang deh gitu. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya, berarti sebagai apa jatuhnya ya? Advokasi kesehatan ya. Gitu. Berarti itu dari rumah sakit ke rumah sakit gitu. Dari rumah sakit ke rumah sakit. Saling bekerja sama gitu. Ada satu rumah sakit yang kerja sama memang. Oh, baru cuma satu. Baru satu. Ya, semoga menyusul aja. Terus setelah itu maksudnya ke rumah sakit itu datang sendiri atau ada panggilan atau gimana coba bisa cerita? Ya, jadi awalnya sih memang ada yang nelpon nih warga nih, dia mau ke rumah sakit tapi bingung masalah biaya kan. Nah, udah gitu takut dipersulit juga gitu. Kalau dia ke rumah sakit tuh takutnya ntar aduh dibilangnya penuh. Biasa kan gitu tuh. Iya. Jadi itu tugas kita sebagai advokasi yang mendampingi warga ke rumah sakit sampai gitu. selesai. Sampai dia pulang. Maksudnya awal pertamanya sih kita cuma bantu dia di pendaftaran. Kalau ada berkas-berkas yang harus diurus ya kita yang urus gitu. Sampai dia pulang, sampai check up, sampai sehat lagi gitu. Tanpa dana sepeser pun? Iya. Sepeser pun? Sepeser pun sih juga enggak. Kadang mereka yang ngasih sih ucapan terima kasih gitu ya. Enggak, dari pasiennya juga enggak ngeluarin dana gitu? Kalau pasiennya tergantung, kalau dia punya jaminan kayak KIS atau BPJS tuh ke rumah sakit dia bisa free ya, ditanggung dong gitu. Tapi kalau yang mereka nggak punya jaminan kesehatan, itu Depok punya program tuh namanya Bansos atau Jamkesda Depok. Oh, baru launching? Udah lama. Jadi sistemnya gimana kalau Bansos? Kalau Bansos itu sistemnya syarat utama pasti warga Depok yang punya warga KTP. Depok. Lupa langsung gercep deh. Yang punya KTP Depok, kalau yang belum punya bisa dibantu yang pakai surat domisili sih pasti domisili setempat ya. Nanti perbantuan RT RW yang ngeluarin surat pengantar. Habis itu kita ke kelurahan tuh minta deh surat keterangan tidak mampu. Setelah dari situ baru kita ke puskesmas yang dituju nih sesuai dia tinggal kan. Udah selesainya sampai situ kita puskesmas itu mengajukan ke Dinas Kesehatan Kota Depok gitu. Berarti khusus yang domisili Kota Depok?
Boleh, kalau KTP luar daerah harus ada domisili. Syaratnya dia harus tinggal minimal 6 bulan di wilayah setempat yang tempat dia tinggal itu. Misalnya gitu. domisilinya dia, misalnya di mana dia? Jakarta atau Oh, daerah. Ya, gue udah pernah bantu tuh warga Nias. Waduh, jauh bener Yang tuh. KTP-nya Bali, Oh, KTP ada. Nias, KTP Cilacap, itu udah banyak Jadi yang syaratnya dia harus domisili ya selama 6 bulan 6 paling. bulan di, misalkan kalau dia lagi di Bali nih, domisili di Bali selama 6 bulan gitu. Domisili Depok. Oh, domisili Depok. KTP-nya Bali, pakai domisili Depok, tapi dia harus tinggal di sini ya paling lama 6 bulan di Itu sini. tahunnya dari RT RW situ. Ya, Oh, gitu bisa. entah itu dia di sini di rumah saudaranya gitu, kebanyakan. Gue bisa dong. Ya bisa kan? Ya kan Iya, gue jatuhnya gue Bogor sih. Jadi gue bingung di antara dua kota gitu, di antara Depok dan Bogor. Gue pertengahan jatuhnya. Jatuhnya pertengahan ya. Tapi kalau sini kayaknya masuknya Bogor deh. Iya, gue masuknya Bogor. Cuman ini kan perbatasan gitu antara Depok Bogor. Tapi Bogor juga punya sama programnya Jamkesda Bogor tuh ada. Ada bansos juga maksudnya? Ada bansos Bogor ada gitu. Tapi sebenarnya gue kayaknya lebih deketnya sih ke Depok kayaknya. Iya, Ya kan iya. gue sekolah juga di Depok. Anak Depok guys. Anak Depok guys, Bogor gue jarang ada yang tahu. Paling banter kebun raya doang gitu. Yang ada jembatannya kalau mau putus ya. Jadi gitu. Terus berarti kegiatannya itu apa, sosial ya? Sosial, lebih tepatnya sosial. Sosial. Terus itu ada income-nya gak kalau dari situ? Aduh, kerja sama Allah intinya. Oh, kerja sama Allah, ya Allah, menyadarkan gue agar saya tetap banyak-banyak sedekah gitu ya. Dia bekerja sama dengan Allah aja suburnya bukan main. Ini subur banget loh, bahagia selalu gitu kan. Amin, amin, amin. Ya karena membahagiakan orang-orang, membantu ya, banyak Membantu. Karena mungkin dengan sendirinya rezeki akan datang sendiri ya. Pastinya sih gitu. Oh, jadi pernah ada keluhan atau kesulitan nggak sih buat membantu pasien gitu? Banyak. Oh, banyak. Terutama banget. Ya, kadang kita juga dipersulit juga kadang. oh, Gitu. Karena kebanyakan advokasi kesehatan kan dulu sebutannya itu kader ya. Nah, itu kadang ada beberapa pihak tuh yang nganggap tuh kita calo. Oh iya benar, dari luar rumah sakit ya. Calo yang ngebantu warga nih gitu. Sebenarnya kan pengennya pemerintah kan maunya kan warganya sendiri nih yang ngurus gitu ya. Maksudnya tidak boleh diwakilkan oleh pihak kedua atau pihak ketiga. Cuman kan kadang orang awam soal itu. Iya, Ya kan? Jadi perlulah pendampingan kita ini. Cuman memang karena ada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab ya dianggapnya semua dipukul rata tuh. Advokasi itu calo gitu. Ya berkata udah satu jelek semuanya kan Itu padahal padahal sendiri cakep. aduh amin mudah-mudahan ya. Gitu. Ya karena begitu tergantung kita. Iya itu dia lingkungan sih ya. Paling kesulitannya itu kita meyakinkan berbagai pihak supaya ini loh kita bener bantu loh gitu. Alhamdulillah sekarang udah ada MOU di salah satu rumah sakit kan itu ngebantu kita juga kan untuk ngasih kepercayaan ke mereka ini loh kita di sini ngebantu gitu. Boleh disebutin rumah sakit mana? Boleh nih. Boleh. Rumah Boleh. sakit Boleh. Rumah sakit Citra Arafik tepatnya. Citra Arafik di daerah mana? Di daerah RTM Kelapa 2. Kelapa 2 Depok ya. Ya, pastinya. Depok. Nah, tuh catat guys. Rumah sakit apa? Citra Arafik. Nah, Ya. temuin dia aja tuh kalau mendapatkan kesulitan ya. Tapi kalau benar-benar sulit ya, kalau punya dana atau apa ya, jangan gitu. Jangan kalau bisa. Iya, ini kan kita membantu orang-orang yang kurang mampu ya, tepatnya. Iya, betul, bagus betul. banget ya. Terus selain itu kesulitannya apa lagi misalnya? Pernah gak sih nanganin tapi nggak kelar gitu? Pernah. Oh pernah. Pernah. Itu kenapa? Itu bisa jadi dari kadang pasiennya juga nih, misalnya datanya sulit banget gitu dia. Misalnya kalau kayak kasus kelahiran kemarin tuh yang pernah kita bantu, kadang ada yang tidak bersedia disurvei rumahnya ada. Kasus kelahiran berarti ibu melahirkan. Ibu melahirkan persalinan. persalinan yang mau menggunakan bansos. Itu kan kita perlu ada kerjasama antar advokasi dan pasiennya dong. Oh, berarti gitu. dia harus Survei ke rumah, ya karena maksudnya harus layak. Bener gak sih ini dia layak? Betul, gitu. itu. Akhirnya ke rumah gak? Nggak mau disurvei. Oh kenapa dia? Nggak tahu juga alasannya gitu. Yang penting mungkin kata dia sih mempercepat aja lah, nggak perlu survei. Tapi karena SOP-nya dari sana harus disurvei, ya akhirnya ada yang gagal ACC ada. Oh jadi nggak di ACC? Nggak di ACC ada. Tapi dia kan udah mules bagaimana tuh? Kalau enggak udah dia mau gitu.
Jadi kalau bansos itu tuh pasiennya masuk dulu ke rumah sakit, ditanganin dulu, baru 1 hari setelah dia rawat inap, kita minta tuh surat pengantar rawat inap dari rumah sakit, baru kita urus bansosnya. Jadi ditanganin dulu pasiennya. Terus kalau nggak di ACC di mana? Jadi keburu brojol. Ya itu jatuhnya konsekuensi dari awal kita ketemu sama pasien, kita omongin nih, kalau nggak ACC nanti jatuhnya ibu atau bapak nih bersedia untuk bayar tunai ke rumah sakit. Atau kalau dia benar-benar nggak mampu, kita gaet deh, kita gandeng nih. Ayo nih siapa yang mau bantu dari lembaga-lembaga kayak Basnas, ACT, Jakat Sukses. Nah itu tuh kita gandeng ke situ biasanya. Dan terus akhirnya dia jadi? Enggak. Tapi dia udah mules? Enggak, belum. Udah ditanganin. Bayinya udah lahir, udah lahir? Udah pulang ke rumah. Lah? Nah, karena pembiayaan di Dinkesnya tidak disetujui, akhirnya keluarga membayar tunai ke rumah sakit. Bayar dia. Oh, jadi udah ditanganin sampai lahiran. Oh iya, jadi kalau bansos tuh ditanganin dulu pasiennya, gitu. Baru kita urus berkasnya besokannya. Kan dikasih waktu 3 kali 24 jam sama dinas, gitu. Untuk membayar atau mengasih. Kalau misalnya 3 kali berapa? 24 jam dalam dinas juga gimana tuh? Ya udah, ada tindakan apa? Ya konsekuensinya hanya pembayaran tunai aja ke rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya nggak bayar-bayar gitu? Nggak bayar-bayar. Waduh, ya itu pihak rumah apa? sakit yang nombok kayaknya. Enggak, kali aja datang seorang yang itu. Oh enggak dong, nggak boleh lah, nggak boleh, nggak kayak gitu sih, nggak. Jadi kebanyakan sih ya rumah sakit ya nombok kalau ada yang, kalau pasiennya ada yang nggak kerja sama ya ada, makanya kita sering dianggap calo tuh gitu. Kadang ada kader yang udah selesai nanganin pasien bansos nih, karena mungkin dia menemukan kendala, akhirnya kan nggak ACC tuh. Nah dia tidak bertanggung jawab untuk itu, akhirnya ya pihak rumah sakit yang nombok. Dalam arti dia menanggung kerugian. Gitu. Jadi kesel kali ya, banyak yang nggak baik gitu. Itu Padahal dia. kita udah baik, tapi dia kok malah tidak melancarkan gitu. Itu. Jadi kayak lempar batu sembiu tangan, jadi kamu yang itu kena. Itu dia, makanya aduh. Selain itu apa lagi keluhan-keluhannya selain itu? Keluhannya Yang paling gondok banget. Gondok banget sama nih pasien gitu. Ya ampun, udah gue tolong ya, tapi dia masih nggak tahu jongkok gitu. Itu dia, banyak sih yang kayak gitu. Ya misal salah satunya mengaku-ngaku nggak mampu ya. Oh. Ada yang kayak gitu. Mampu, Dan kita mesti jeli di situ ya. Gitu. Dari awal pertama bilangnya nggak mampu. Kan kita seiring berjalannya waktu kenal dia bisa lihat dong. Wow. Anda bisa melihat sifat suami Anda, guys. Berarti dari mata turun ke hati. Berarti Anda bisa membaca saya dong. Mampu apa tidak? Jadi gitu. Iya, itu tuh yang paling aduh. Tapi gimana ya? Bukannya kadang suka ada yang acting gembel-gembelnya di baju sebelum ketemu lu gitu. Ada. Terus pernah. Ya pernah sih, karena waktu itu suruh main sinetron aja kayak gitu. Dijek-jekin gitu. ada yang kayak gitu. Iya demi apa ya? Demi dia mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Ya gitu. Dia menghalalkan segala cara. Aduh, yang penting gue tertangani dulu. Tapi ketahuan nggak? Ya pasti ketahuan dong. Karena kita kan nanti berhubungan sama RT RW setempat. Oh bener gak ini? Gitu. Iya. Terus ketahuannya pas gimana? Ya pas kita datangin rumahnya. Terus dia gagapan dong. Ternyata rumahnya. Waktu itu sih kendalanya pasiennya ada di rumah sakit nih. Karena dia nggak ada suami ya, yang akunya kan nggak mampu ya. Padahal setelah kita selidiki ke RT-nya ternyata masih ada keluarga intinya. Di rumahnya pun tuh kita pernah loh nemuin uang tunai tuh. Ya walaupun tujuannya buat bayar kontrakan ya, gitu. Tapi kan seenggak-enggaknya mau gue tuh dari awal jujur aja gitu loh. Kan kita bisa cari solusi kan kalau misalnya dia jujur gitu. Kendalanya itu doang paling sih. Itu kayaknya orang kagak punya koper apa ya, sembarangan amat. Apa yang bisa nemuin? Itu dia. Gitu. Mungkin dia kurang hati-hati juga karena panik juga, mungkin waktu itu anaknya yang sakit. Dia sakit parah atau gimana sih? Kayaknya sih panas ya. Nggak, biasanya kalau kayak gitu advokasi kayak gitu yang biasanya yang parah atau yang cuma berobat jalan gitu? Parah sih kalau gue kebanyakan bawa pasien pasti jalurnya jalur IGD dulu. Jalur IGD. Jarang ada yang ke poli sih, ke rawat jalan tuh jarang. Pasti permintaannya ke IGD rawat inap pasti. Tapi ada cuman pasien yang kayak sakit biasa gitu. Ada. Paling minta dibuatin rujukan, terus kita antarnya ke poli tuh, bukan ke IGD karena dia nggak mau dirawat inap biasanya. Gitu. Kalau misalkan nih kayak
misalkan kayak gue nih, Nah. gue pengen tahu dong penyakit gue nih apa gitu. Oh. Jadi gue harus apa? Dirujuk atau gimana? Nggak usah. Kalau check up doang mah ke rumah sakit aja bisa. Bisa check up langsung? Bisa check up doang Enggak, bisa. terkadang kan kalau kita ini kan harus ada rujukan, keluhannya apa dulu gitu kan. Kalau misalnya pakai rujukan ya kita ke vaskes pertama, misalnya di BPJS nih, kan dia punya vaskesnya tuh klinik sama puskesmas, gitu. Kita ke tempat yang itu dulu. Misalnya mau ceknya apa nih, ada keluhannya apa. Kalau memang bisa dibuat rujukan ke rumah sakit ya pasti dibuatin. Kalau enggak ya paling langkah awalnya di vaskes pertama dulu gitu. Ya misalkan kalau gue kan curhat nih ya, keluhan gue asam lambung. Pasti sering ngopi nih. Justru gue gak suka kopi. Oh nggak suka kopi. Oh. Sukanya manis-manis, Oh, iya, kayak janji manis. Iya, aduh. Iya, gue asam lambung. Asam gitu. lambung. Jadi gue pengen apa sih kalau ronsen ya? Ronsen apa sih kalau perut tuh? Kalau Bagian- perut itu USG, Oh, USG USG. abdomen namanya. Tapi kalau USG persalinan sama Beda. itu beda ya? Beda. Oh, berarti Beda. kemarin gue salah. Gue USG persalinan. Itu kayaknya lo yang kepengen nambah nih kayaknya. Belum. Oh belum. Oh, jadi beda ya? Beda, Itu beda. gue harus kemana dong? Iya itu rujukan pertamanya mintanya ke spesialis penyakit dalam. Enggak, gue pertama melangkahnya tuh kemana? Harus ke vaskesnya dulu, klinik atau puskesmas. Ke klinik, misalkan dokter 24 jam nih ke situ nih. Terus gue ngomongnya apaan? Dok, saya mau Ya dok, ini saya kan ada keluhan di lambung. Oh, saya pengen tahu dong, pengen gitu. tahu dong. Saya pengen konsul ke spesialis penyakit dalam. Bisa nggak dok tolong dibuatin rujukan gitu? Oh, buat rujukan di situ. Ya, mau ke rumah sakit mana? Nanti ada tuh pilihannya tuh beberapa rumah sakit. Kalau bisa sih Citra Arafi aja pilih. Masalah itu mau gampang. Yang penting ACC dulu buat. Nah, itu dia. Enggak. Iya, Soalnya apa sih? Terkadang suka dikasih obat dulu sama dokternya. Nah, gitu. Buat itu. 3 hari nggak Nggak ada juga, perubahan baru dirujuk. gitu. Iya, Nah, biasanya begitu. nah, tapi kan gua kambuhnya nggak saat itu juga. Ntar kadang udah sehat kambuh lagi. Jadi emang dari dulu. Iya, langsung aja karena Bisa saya udah langsung. pernah kesini dok, nggak ada perubahan. Saya tuh pengen deh yang namanya apa sih pemeriksaan lanjut kayak USG dalam, terus di endoskopi. Biasanya kalau lambung endoskopi. Endoskopi. Itu ketahuan tuh lambung lo kenapa, entah itu ada infeksi Itu berapa lambung. biayanya biasanya kalau gitu? Kalau tunai nih, itu tergantung rumah sakitnya. Yang paling murah aja dah. Aja dah tuh. Paling murahnya biasanya berapa itu? 1,5 ya. 1,5? Ah. 1,5 juta? Iya. Wadidaw. Itu endoskopi loh. Oh, itu yang bagus. Itu yang bagus. Itu kelihatan semua tuh lambungnya tuh. Kenapa nih? Tapi itu cuman kelihatan lambung doang atau Lambung. Jadi tapi kayak dimasukin kamera gitu. Kalau endoskopi. cuma lambung doang? Enggak, misalkan pengen tahu di dalam tubuh gue penyakit apa sih gitu. Kalau Itu apa? kalau tindakan endoskopi itu kan sesuai keluhan kita ya. Nah itu juga harus ada pengantar dari dokter penyakit dalam, nggak sembarangan. Nggak sembarangan kita minta endoskopi tuh nggak. Jadi diobservasi dulu sama dokter penyakit dalamnya. Gitu. Perlu nggak tindakan itu? Kalau belum ya belum. Paling dikasih obat lambung doang gitu. Tapi emangnya sih semua penyakit berawal dari lambung kayaknya. Dari asam lambung. Dari pikiran salah. Dari Gue pikiran. sering ketawa gitu pikiran. Ya, pikiran apaan coba? Bisa jadi pola makan. Nah itu pola makan dulu, yang manis-manis. Nah gitu itu loh. dia pedes, sering pedes. Kalau pedes menurut gue udah pedes gitu. Aduh, kalau netizen. Iya. Oh gitu. Terus Iya. selain itu membantu apa lagi biasanya? Kepengurusan berkas-berkas kayak kakak, akte, Nah itu berarti KTP. itu penting banget ya guys. Itu penting banget. Harus. Kalau misalkan mungkin berkas yang sama suami yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu paling ribet yang sampai ketukar ya guys, gitu ya. Untung kayaknya gue belum pernah deh kalau itu deh. Ya jangan. Oh, maksudnya nggak pernah nemuin gitu ya? Nggak pernah. Oh, Kalau bisa jangan ribet. ribet ya. Ya kan suka ada tuh. Wah di suami saya yang pertama. Gitu. Nah, Enggak, oh istri. pernah. Oh kalau itu sering. Oh bujuk dah. Ya gue harus nemuin suaminya yang pertama dulu untuk minta. Oh. Atau istri pertama. Waktu itu sih kasusnya berkasnya itu masih sama istri yang pertama, dia udah nikah lagi, nikah siri kan. Komunikasi berantem lah biasa. Ya karena dia nggak mau datanya tuh dibawa, nggak mau. Oh kenapa nggak mau? Ya mungkin takut disalahgunakan. Nah, jadi berkas itu sangat penting ya. Lihat Penting, buku penting, nikah, penting. kakak, itu paling KTP. penting, KTP. Penting Ya, banget sampai ya. ketuker sama tetangga. Ntar salah bawa lagi. Oh, Gue salah survei dong ntar. tanya ke tempat tetangga. Nah, terus berarti selama ini penghasilannya itu dari mana? Penghasilan dari mana ya? Aduh kalau ditanya penghasilan gue bingung jawabnya nih.
Dari pasien suka ada nggak sih? Ada, pasti ada. Mereka ngucapin terima kasih lah, pasti ada. Cuman untuk nominal ya, Ya seikhlasnya. Iya. Gitu. Berarti sangat apa ya? Sangat apa sih? Berkah banget gitu, bisa membantu amin. orang banyak seikhlasnya. Ya mudah-mudahan semoga kesannya dilancarin juga. Amin, Gitu. amin. Ya, namanya rezeki kan nggak datang dari mana-mana. Bener. Dari mana aja juga datang. Gimana sih gue ngomong? Gak boleh bet. Intinya rezeki nggak kemana. Nah ya itu dah. Intinya rezeki nggak kemana kalau lu nggak kemana-mana. Gitu kan kerjaan lu kemana-mana. Keliling. Iya, ke rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain gitu. Berarti kalau lu keliling-keliling itu berarti ada pasien yang mau diurus gitu. Kalau jalan enggak. kucuk-kucuk jalan sedikit ke rumah sakit ini sini enggak, gitu. Enggak. Pasti ada yang gue bantu. Oh, pasti ada gitu. Entah itu dari Bu RT yang nelpon. Oh, ya ampun Bu RT. Jangan lupa Bu RT lah pulang bawa pisang mas atau dari pihak rumah sakit yang udah kerja sama, nih Bu, ada pasien ada kendala, jalan. Jam berapapun harus jalan, harus siap. 24 jam standby. Oh, gitu. Berarti ini sangat berguna sekali ya. Banyak bermanfaat sekali yang satu ini. Kenapa dari dulu kenalannya? Karena emang banyak banget teman gue keluhannya gitu. Anaknya ya waktu itu anak teman gue sama di RS Fatmawati itu sampai selang baru umur 8 bulan apa waktu itu susah banget nyari rumah sakit sampai ke Fatmawati waktu itu dia masih di IGD terus dirawat inap juga sampai berapa hari itu kayaknya dia ngurus BPJS juga gitu. Ya itu dia karena bilangnya penuh akhirnya dia ke Fatmawati gitu. Tapi sebenarnya yang gue tanya nih ya agak gariskan nih ya sebenarnya itu rumah sakit beneran penuh atau tidak? Itu yang gue pertanyakan itu. Sebenarnya gitu itu beneran penuh atau enggak sih? Terkadang kan keluhan pasien-pasien penuh tapi giran cash saja ada gitu loh. Kebanyakan begitu rumah sakit. Tapi beneran penuh. Di situ perlu ada pendampingan tuh gitu. Jadi kalau gue sih mensiasatinya, memang itu harus otodidak juga sih. Kita mesti terjun juga biar tahu nih beneran gak sih gitu. Tapi memang ada rumah sakit yang seperti itu ada, yang bilangnya penuh gitu kan. Mungkin penuh karena buat BPJS kali ya. Enggak juga, harusnya dia tidak boleh membedakan antara tunai BPJS enggak boleh. Kayak gitu. Sebenarnya enggak. Oh enggak. Kirain dibedain ini buat BPJS, ini yang buat enggak. Kalau di Citra Rafik sih enggak ada pembedaan itu. Pokoknya semua sama. Apa kalau memang benar-benar penuh ya disampaikan penuh gitu. Tapi kadang kan rumah sakit ada juga yang nakal. Kalau yang bukan yang buat kecil ada yang nakal, ada yang bilang penuh gitu kan. Gitu. Mungkin karena mungkin emang awalnya mungkin udah penuh dan ribet, mungkin gak mau ngurusin yang itu kali. Ya itu dia. Atau berkas-berkas gitu loh. Itu dia. Kebanyakan ya tergantung juga sih rumah sakitnya, makanya kita harus cermat memilih rumah sakit. Wow, seperti rumah sakit Citra Rafik dong. bersama Miss Siti Rohma yang paling bohai. Jangan lupa guys ya. Nah, pokoknya kiat-kiat khususnya apa nih biar lancar gitu loh buat minta bantuannya ke Mbak Rohmah ini. Oh, yang penting sih tertib administrasi tuh. Oh. KTP kakak itu harus ada gitu. Maksudnya tertib administrasi itu berkas-berkas gitu. Berkasnya harus, karena itu yang memudahkan kita. Biasanya apa paling penting? Kakak sama KTP. Kakak dan KTP. Akte ya kalau untuk pasien anak, akte. Nah, tolong guys yang KTP-nya masih mencela-menclo, yang rumahnya masih di ujung kulon tapi lu tinggal di mari udah diurus dah. Apalagi mau punya KTP tapi lu bisa jalan-jalan keliling dunia. Nah, itu dia. Jangan sampai jadi amit-amit ya, kita kan nggak ada yang pernah mau sakit, tapi pasti buat jaga-jaga tuh penting itu. Penting ya KTP walau sekecil itu. Nah, terutama buat ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah, itu tuh. Jangan cuma mau enaknya doang. Lu yang ngomong ya, lu yang ngomong. Harusnya urus gitu loh. Buat bapak-bapaknya deh, terutama deh ya. Iya. Nah, apalagi kalau yang kasus-kasus ya tanda kutip yang perceraian kemarin itu harus segera diurus ya. Harus. Karena itu kita ribet banget, Bo. Aduh. Terkadang suka kasiannya itu yang keduanya, yang suami kedua. Iya, suka diumpetin dan ngasih, itu gitu dia. Aduh, gue puyeng. Tapi kalau buku nikah penting. Buku nikah harus. Harus. Kalau untuk yang melahirkan harus buku nikah. Kalau yang belum punya itu harus ada surat nikahnya. Kalau untuk yang misalkan single parent, misalnya single parent paling akte cerai. Oh, akte cerai. Harus ada. Akte cerai, KTP dan kakak pasti.
Gitu. Kakak juga. Biasanya kalau yang Harus. udah itu kakak itu masih ada nama suaminya gak sih? Ada yang masih ada, ada yang masih belum ada. diurus, ada. Oh. Gitu ya, kita harus koordinasi sama suami yang masih ada di kakak itu, mau nggak mau. Berarti dia yang harus bertanggung jawab gitu. Iya dong, Oh, berarti kalau yang harus. tercantum di kakak atas nama suaminya masih ada, dia harus bertanggung Iya, jawab. iya. Walaupun udah cerai gitu. Iya, harus. Oh, gitu. Kalau misalnya dia nggak mau Harus. gitu, gimana? Itu dia yang pusing. Nggak di ACC? Paling kita ada apa ya? Nah itu konsekuensinya gini paling kita nekennya. Ini kan untuk pembiayaan di rumah sakit nih. Kalau misalnya dipersulit, berkasnya kita nggak boleh pinjem, terus gimana lah? Mau nggak Anda membayarkan rumah sakit? Mau nggak? Kalau mau silakan. Kita nggak lanjut nih. Tapi kalau mau kita bantu ya tolong dibantu berkasnya gitu. Gitu-gitu. Iya Berarti dong. Intinya berkas itu paling penting. Paling penting buat kita banget. kemana-mana. Iya, iya. Makanya waktu itu gua ada ijazah gua hilang. Lu mau tau ijazah gue hilang tau gak lu? Ya itu gara-gara gue habis ngelahirin. Gue kagak keurus. Lah ini gue curhat diri gue. Ijazah gue hilang semua abis sekarang. Ya, ijazah yang mana nih? Ini dia apa? Ya ampun. Mau ngurus lagi itu secepatnya diurus. Iya itu gue hilang gara-gara gue melahirkan anak pertama itu yang 2011. Karena rumah kan dibongkar. Jadi mungkin gue gak mikir namanya gue habis lahiran. Nah iyalah, boro-boro ya. Boro-boro mikirin itu. Iya, itulah salah satu korban. Gua aduh ampun ya benar-benar Itu dia. berkasnya emang penting dan KTP. Penting banget. Tapi itu syaratnya juga harus ada udah divaksin juga bukan? Enggak juga. Oh enggak juga. Buktinya gue belum vaksin. Waduh, karena emang belum vaksin, boleh vaksin tiap malam. Aduh, itu beda. Oh gitu. Terus Belum. kalau boleh tahu nih kiat syarat-syaratnya apa aja sih kalau misalkan mau dibantu sama Mbak Siti Rohmah ini gitu. Boleh ke kamera silakan Syaratnya yaitu tadi berkas paling penting. Yang kedua ya kerjasamanya lah gitu. Dalam artian apa nih? Jujur. Kalau mampu ya mampu, kalau enggak ya enggak. Gitu aja, itu doang sih kiat-kiatnya. Karena kedepannya kan kita tuh mikirin dia sampai dia punya jaminan kesehatan loh, nggak cuman sampai di rumah sakit terus di cover sama Dinkes Depok udah selesai. Enggak, kita harus pikirin tuh kedepannya supaya dia nanti amit-amit entah istrinya entah anaknya lagi atau siapa yang satu kakak ya terutama kalau misalnya dia masuk lagi ke rumah sakit, nih kita harus pentingin kedepannya nih. Artinya apa? Harus ada jaminan kesehatan yang dia punya gitu. Oh, gitu. Iya. Misalkan dia udah punya BPJS bisa. Bisa dialihkan ke KIS boleh. Kalau dia udah ngerasa nggak sanggup lagi bayar BPJS, dialihkan tuh ya ke KIS APBD Depok gitu. Gitu. Oke kalau gitu semoga rezekinya lancar terus. Amin, Ya, karena ini amin. pekerjaan yang sangat sosial banget. Ya ampun selalu lancar terus lah Amin, kedepannya. amin, Kalau amin. nanti yang nontonin boleh nomor WA boleh? Boleh Oh, boleh ya di bawah sini kan semua. Boleh ya, jadi saling membantu ya. Boleh, boleh. Berarti nggak dibajetin berapanya kan? Biasanya kalau yang namanya kasarnya kalau yang calo-calo yang di Oh, iya. luar sana pasti kan dibajet kalau Ada yang nembak harga ada. Oh, nembak harga. Ada Kalau terang-terangan ini enggak ya, ada. seikhlasnya Aduh, enggak. gitu. Gua kalau ditanya bingung ya. Ya karena lu aja adalah seorang korban tadinya kan. Korban. Gitu. Berawal dari korban akhirnya menjadi penyelamat nih. Amin. Mungkin belajar dari situ. Jadi Belajar kita dari situ. bekerja dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Harus. Ada lagi tambahannya nih. Itu aja sih kayaknya ya. Itu aja. Pokoknya jangan lupa ya di Rumah Sakit Citra Citra Arafi Arafi. di Kelapa 2 Depok, Depok. bersama Mbak Siti Rohmah. Oke, berarti ya jangan kemana-mana ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti kita akan mengulas lagi hal-hal yang lain dan lebih menegangkan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.